dan pelayanan di dunia mulia kita di HKBP. Jadi saya Marpaung, dari Tuhan Marpaung, dari Tuhan Rohani. Jadi siang proses nomor 1 itu. Jadi baru dirajai dari masa Tuhan Purani Guru Pencipta yang saat ini sedang berjalan kemari dan ada rapat di gereja. 2 Mahadiyami Dana, 1 guru saat ini sudah bekerja di Jakarta, dan 1 lagi sedang kuliah di Malang. Saya sendiri adalah pensiun atlet di kereta api. Di usia 45 tahun, saya mengambil pensiun ini dan selanjutnya melanjutkan pekerjaan saya sebagai pengajar. Dengan latar belakang psikologi, dengan latar belakang firman Tuhan yang saya ambil dari teologi, dan dari pemula kuliah. Jadi kembali masuk ke dunia profesional. Di handphone Amang Inang sudah di-share di grup ayat yang akan kita baca. Mari kita buka handphone kita masing-masing. Sementara ayat saya pakai ayatnya ini. Ada ayat, tapi juga ada peta. Kalau Amang Inang lihat di sana, ada ayat, ada peta. Peta itu sudah saya pindahkan ke dalam ini. Nah, ini ya. Jadi nanti di sini ada, di sini juga ada ya petanya. Mari Amang Inang kita baca Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat 22. Ya, ayat 17 sampai 20. Saya bacakan nanti pelan-pelan. Saya bacakan bagi Amang Inang. Nanti pelan-pelan nanti kita akan bahas. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Palestina, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Dan ini adalah pesan kita mengingat untuk di tahun baru. Ya, mari kita lihat sebentar apa menarik di sini. Ini adalah perjalanan orang Israel dari Mesir menuju Kanaan, dipimpin oleh seorang pemimpin besar yang namanya Musa. Sifat Musa ini kita aneh. Di Alkitab dicatat Musa ini orang yang lemah lembut. Tapi dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, Musa orang yang tegas. Sehingga semua bangsa Israel takut sama dia. Kenapa? Karena Musa tidak boleh mengatakan, tidak boleh melanggar aturan daripada hukum Taurat. Nah, mari kita lihat mengenai sesuatu yang menarik di sini. Perjalanan ini orang ini. Ini mereka dari sini. Nah, ini di sini. Ya, yang ada petanya di sana. Sebenarnya jarak antara Mesir ke Kanaan itu hanya 30 sampai 40 hari. Sebenarnya satu garis, tarik garis di sini. Nah, ya kan? Nah, mengenai. Tetapi Musa, Tuhan mengatakan, "Gak usah, kamu harus belok selama 40 tahun." Ini perjalanan mengira ya. Kamu akan saya lepaskan dari perbudakan di Mesir. Kamu akan dapat tanah Kanaan. Mestinya kan begini makanya. Kamu akan dapat tanah Kanaan. Itu perjanjian. Puji Tuhan, ada perjanjian. Mestinya kan jalannya enteng aja dong. Enak ya. Kau sudah janji Tuhan kok. Tarik garis. Tapi Tuhan bilang, enggak, belok. Alkitab mencatat diputar-putar selama 40 tahun.
Ya. Mestinya Mang, tahun 2026 itu usaha saya bagus ya. Anak-anak saya dapat kerja. Kami bisa melakukan satu acara bagus. Mestinya begitu, tapi Tuhan belok-belok semua tidak. Mestinya saya itu sudah hasil medical check up, baik-baik saja Tuhan, hasil cek bagus, diabetes terkendali, tekanan diri terkendali, kenapa belok-belok? Gitu ya. Mestinya kalau saya sudah punya paromai, kalau sudah punya Hela, saya lebih tenang ya kan, lebih ada teman ngobrol, tapi belok-belok jadi teman berkelahi. Ya kan, belok. Mestinya suami saya itu orangnya semakin begini, semakin baik, ya. Semakin marpahoku, semakin baik. Tapi mestinya kan gitu ngomongnya. Tapi bagaimana? Belok. Mestinya istri saya itu mestinya kan begini-begini, tapi tetap belok. Pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan belok? Artinya mainan yang pertama adalah intervensi Tuhan berlaku atas kita.